Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian sering mendengar kata toleransi ya. Toleransi. Ya. Seneng dengar kata itu? Seneng ya. Nah, itu kita lihat sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia ya. Nah, kalau kita sebagai bangsa ini toleran, hebat tidak? Hebat ya. Itu sebagai sesuatu yang kita sebut prestasi gitulah ya, yang mau kita pamerkan kepada orang lain, begitu ya. Ya. Nah, apakah toleransi itu sebuah prestasi? Nah, kalau misalnya kita bangga bahwa toleransi adalah prestasi, kita senang bisa mencapai hal itu sebetulnya di baliknya kita mengakui bahwa pada dasarnya kita tidak toleran ya. Pada dasarnya kita tidak toleran, maka bisa toleran itu kita senang sekali. Kita anggap itu sebagai prestasi, kita anggap itu sebagai sesuatu yang memang sulit kita lakukan, tetapi pada akhirnya bisa kita capai. Nah, sebetulnya kita tidak harus bangga bisa toleran, karena sifat dasar dari bangsa Indonesia itu adalah toleran. Maka itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang adalah milik kita. Harusnya tidak sulit kita lakukan. Nah, jadi kita diajak untuk lebih dari sekadar toleran. Toleran itu artinya sebetulnya membiarkan orang lain pada pilihannya atau apa adanya begitu. Kita dilatih dan bahkan diberi perintah untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada itu, yaitu perintah cinta kasih. Kasih kepada musuh, kasih kepada orang yang mungkin mengharapkan celaka kita, orang yang setiap hari membenci kita, orang yang setiap hari bahkan mungkin ingin memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita kepada orang lain, atau dalam arti puncaknya ya orang yang ingin membunuh kita. Dalam bacaan pertama Tuhan memberikan perintah yang sama supaya kita nanti punya martabat yang baru sebagai anak-anak Allah yang menjalankan perintah-perintah dan hukumnya. Di Mazmur mengatakan berbagailah orang yang melaksanakan Taurat Tuhan. Nah, lalu Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Yang menjadi rujukan adalah Allah sendiri yang memberikan secara adil matahari untuk semua orang, baik untuk orang yang jahat maupun orang yang baik. Hujan juga bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Nah, kalau saya tanya,
apakah perintah Tuhan itu selalu benar dan baik? Ya. Berarti kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak menjalankan perintah-perintah diri kita sendiri, tetapi menjalankan perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu mudah atau sulit? Sulit, ya. Sering bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Tetapi karena tadi kita sudah pilih bahwa perintah Tuhan itu adalah benar dan baik, artinya ketika kita menjalankan itu, ya kita akan dianggap sebagai orang yang benar dan orang yang baik. Nah, masalahnya adalah ini soal kualitas. Kita dituntut untuk punya kualitas yang tidak biasa. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita dalam keluarga, orang saling mengasihi itu normal. Dalam komunitas, anggota-anggotanya saling mengasihi itu wajar. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam semuanya ketika itu punya katakanlah ikatan persatuan yang sama, sebetulnya tidak harus ada kesulitan dalam sikap saling mengasihi, saling menghormati. Kenapa? Karena kualitas yang dituntut oleh Yesus pada kita jauh lebih besar daripada itu, yaitu kapasitas atau kemampuan kita untuk bisa mengasihi sampai tingkat yang paling sulit, yaitu mengasihi musuh. Bahkan itu nanti akan menjadi tolok ukur dari pengadilan terakhir, yaitu ketika kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk orang-orang yang selama ini mungkin kita tidak beri perhatian, yang dalam doa ardas kita sebut sebagai orang-orang yang kurang beruntung hidupnya, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang nanti juga akan tersingkir oleh arus zaman. Maka itu dimaksudkan bahwa ketika kita bisa melakukan semua itu, kita sedang melaksanakan perintah Tuhan. Hukum Taurat Tuhan adalah hukum tertulis, hukum harafiah. Kita sudah punya perintah yang baru atau hukum yang baru, yaitu hukum yang hidup, yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Kita bisa melihat tadi perkembangan dari bacaan pertama, kemudian Mazmur dan bacaan Injil. Ada tingkatan yang akan menentukan kita apakah kita punya kualifikasi sebagai anak-anak Allah yang berbakti kepadanya atau tidak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.